Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, kali ini saya telah mengundang seorang narasumber, tidak lain adalah Ide Bagus Ketut Rimbawan SAG MSI. Om Swastiastu, Om Haji. Swastiastu, ya. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Beberapa waktu lalu beliau telah hadir di forum ini. Hari ini kembali saya hadirkan untuk membicarakan satu tematik kecil, yaitu Banten, Tikeh Klase, dan Kembang Rampe. Nah, Banten, Tikeh Klase, dan Kembang Rampe. Istilah itu tentu amat familiar di telinga kita. Karena Tikeh Klase, Banten, Kembang Rampe itu acap kali kita dengar. Tetapi mari kita coba eksplor kenapa ketiga itu harus ada dalam satu rangkaian. Tuh Haji, kita seringkali kalau melaksanakan ritual agama ngangen upakara. Salah satu diantaranya adalah Banten. Bisa dijelaskan napi kesukseman Banten, nanti Tikeh Klase dan Kembang Rampe. Lurusan. Inggih matur semua Tuh Haji, terima kasih atas waktunya kembali bertemu di Yuda Triguna Channel. Pada hari ini kami akan membahas masalah Banten, hubungan Banten, kemudian Tikeh Klase dan Kembang Rampe. Ketiga yang kami utarakan ini adalah memiliki hubungan yang sangat erat sekali. Yang pertama Banten Tuh Haji. Banten secara dramatikal dong. Banten secara dramatikal itu berasal dari kata bang, inten. Artinya kita menghaturkan inten, menghaturkan mutiara, menghaturkan soce, sauce, artinya kesucian. Kita menghaturkan kesucian yang utama kepada beliau. Kemudian kalau kita identikkan kata Banten dengan kata bantal siu, Tuh Haji, kalau perkawinan kan biasa muka bantal siu. Bantal itu secara dramatikal juga artinya bang ental. Berikanlah ental, bacalah ental, rontal, artinya kita disuruh untuk membaca lontar itu berulang-ulang, 1000 berulang-ulang. Artinya begitu kita kawin, bacalah itu untuk nanti dalam meniti dan menata hidup rumah tangga. Itu adalah inti kata-kata itu. Tetapi Banten menurut lontar Yadnya Prakerti itu memiliki arti Tuh Haji, satu Banten itu adalah ngereke rupan ide betara. Bagaimana kita bisa mewujudkan rupa ide Sang Hyang Widiwasa. Karena rupan ide Sang Hyang Widiwasa itu adalah merupakan ada bentuk dan wujud beliau. Ngereke rupan ide betara menggambarkan rupan ide betara. Yang kedua adalah Banten pinake ragan tetui tubuh kita yang sebenarnya. Ada kepala, ada badan, dan ada kaki. Di mana dalam Banten itu kalau kepalanya itu disimbolkan di Banten di Surya Tuh Haji. Karena Banten di Surya itu kebanyakan itu bulat. Bulat itu menggambarkan di trilogi matahari. Kemudian Banten di Panggungan di depan pelinggih-pelinggih itu adalah merupakan badan beliau. Semuanya nanti kalau wujud Banten, bentuk Banten yang ada di depan Panggungan itu adalah berwujud segi empat. Dan kemudian kalau Banten yang ada di bawah itu caru, segehan, taur, itu kebanyakan bentuk Bantennya itu adalah segitiga. Maka antara
kepala, badan dan kaki. Ini bulat, ini adalah segi empat, kemudian kaki segitiga. Kalau Tuaji nanti duduk bersila seperti segitiga. Ya. Sama halnya dengan kalau di Yogan Ida Sanghyang Siwa di Gunung Kailasa, beliau duduk di Gunung Kailasa itu persis beliau beryoga, nanti satu kaki beliau itu adalah berwujud segitiga, kemudian badan segi empat dan kepala bunar. Jadi Banten itu adalah satu ngereka rupa Ida Betara, yang kedua adalah Ragan Detui, yang ketiga itu adalah Ande Buana. Pinaka Ande Buana. Jadi Banten itu yang kita buat itu adalah mewakili semua isi alam semesta. Semua isi daun, bunga, buah, api dan seterusnya, bahkan matahari, bulan, bintang itu semua ada di Banten. Maka wujud makrokosmos itu yang ada di alam Buana Agung itu diwujudkan dalam bentuk Banten yang lebih kecil. Maka itu kalau ada orang yang melecehkan Banten, sama pula dengan dia melecehkan alam semesta. Itu Banten, Tuan. Dan kemudian ada hubungan Banten dengan Tikeh Klase dengan Kembang Rampe. Apa itu? Dalam Purana, Tuaji, disebutkan cerita ada Raja Segara. Raja Segara itu beryoga karena ingin beryoga untuk menurunkan Dewi Gangga agar turun ke bumi, karena ada sekitar 60.000 sungai yang tidak berisi air. Kekeringan. Seperti saat ini Tuaji. Bagaimana kalau kekeringan seterusnya? Alam dan seluruh alam ini kan menjadi tidak bisa menjadi petaka bagi manusia. Raja Segara beryoga untuk menurunkan Dewi Gangga, tetapi yoga beliau itu yang lama tidak berhasil. Sampai anak cucunya melanjutkan yoga, tidak juga cucunya, buyutnya, kemudian ada kelempok dan seterusnya, tidak juga berhasil. Akan tetapi keturunan beliau yang ke-8 namanya adalah Raja Bhagirata. Beliau juga beryoga, bertapa dengan ketatnya sampai tidak makan, tidak minum. Nah, pada saat itulah maka berhasillah Raja Bhagirata ini menurunkan Dewi Gangga. Tetapi sebelum beliau Dewi Gangga turun, beliau juga meminta bantuan kepada Dewa Siwa agar begitu Dewi Gangga turun tidak terjadi banjir bandang yang besar. Nah, disanggupi oleh Dewa Siwa. Dewa Siwa menyanggupi dengan melukar rambut Ida. Melepaskan rambut itu yang terjalin itu menjadi terurai. Dan disitulah Dewi Gangga turun, dan air Gangga yang turun itu sedikit demi sedikit mengalir ke tubuh beliau. Tanpa ada beliau pasti akan terjadi banjir yang besar. Beliau yang menyangga Dewi Gangga. Nah, terus mengalir, Dewi Gangga mengalir menjadi Dewi Durga, air besar, kemudian menjadi Dewi Gori ke parit-parit. Dewi Uma ke sawah, Dewi Seri dan terusnya begitu lingkarannya. Nah, setelah beliau Dewi Gangga turun mengalir ke sungai, ada rambut Ida yang lepas. Rambut Siwa lepas. Salah satu rambut Siwa lepas. Dan kemudian mengikuti aliran sungai sampai menempel di pinggir sungai dan tumbuh di situ menjadi Pandan Arum. Pandan Arum tidak lain adalah rambut Ida Betara Siwa saat beliau membantu mengendalikan banjir akibat anugerah Dewi Gangga. Nah, Pandan Arum yang tumbuh di pinggir sungai ini kan kecerdasan penggelingsir kita, lokal jenius penggelingsir kita yang luar biasa cerdasnya, itu mengiris-iris daun Pandan Arum itu menjadi kembang rampe yang digunakan di canang kita yang paling ujung tuh Haji. Nah, seperti ini. Ini kembang rampe. Ini kembang rampe. Niki rambut Ida Sanghyang Siwa. Simbol rambut Ida Sanghyang Siwa. Itu yang paling ujung. Banten begini, ada lontar Gama Tirta Pawitra.
tungtunging Banten nike adalah tebasan, tungtunging tebasan adalah canang, Ya. tungtunging canang sembah, tungtunging tebasan adalah canang niki ampun. Nggih. Di atas canang niki kan sampun Wenten kembang rampe. kembang rampe. Berarti ujung beliau nih, Ya. ujung beliau. Kalau sekarang lihat canang-canang kan kebanyakan canang sari ada diisi di atasnya itu Kue, roti, kue, permen. Ini kan berarti Sang Hyang Siwu itu cara Bali ya nyuwun jajar roti. Kita nasan tuh aja Ya. Ya, ini ya, kan paling ujung niki paling atas niki. Ya. Kalau misalnya begini. Ini kan paling atas. Paling atas. Simbol rambut itu siwa. Sang Hyang Siwu. Kita mendewakan siwa Iya. sebagai siwa yang tertinggi. Kan? Nggih. Kalau di sininya niase diisi bunga jaja kecil di sini, lalu di atasnya ini boleh nggak? Nah, di bawahnya tuh aja. Ya. Ada di alas. bawahnya. Ya, ada alasnya. Alas daun, Ya. kasih jajan, Ya. apa perben, Ya. atau yang lain silakan, tapi di atasnya niki. Tetap paling Tetap atas. paling atas. Karena itu simbol rambut siwa. Sang Hyang Siwa. Simbol kepala siwa juga kalau Canang Sari. Ya. Buntar Canang nih ketua aja. Ya. Nah, nike rambut nih. Iya. Nah, seterusnya tuh Haji, bulu kaki beliau juga ikut Ida Betara Siwo saat memerankan fungsi tadi. fungsinya beliau. Rambut kakinya juga, bulu juga ada ikut, yang terlepas. ikut lepas, menempel di pinggir-pinggir sungai. Dan itu tumbuh menjadi pandan medui. Pandan berduri. Ya. Yang tadi Pandan harum harum di atas beliau. Ya, rambutnya. Kemudian pandan medui. Ya. Itu kemudian penglingsir kita di Bali sangat luar biasa cerdasnya membuat pandan medui itu menjadi alas tempat menaruh Banten. Tempat menaruh Banten yang ada di bawah ini adalah alas. Ya. Itu adalah dari bulu kaki Ide Sang Hyang Siwa. Ya. Sehingga dibuat anyaman-nyaman Ya. berbentuk Ya. tapak dara Ya. oleh penglingsir kita menjadilah tikah kelase. Kelase. Tikah pandan medui. Tikah kelase ini sama identik dan disimbolkan pula kalau beryoga Ide Sang Hyang Siwa di Gunung Kailasa. Maka tikah kelase itu mewakili Gunung Kailasa. Ya. Ya. Gunung Tikah Kailasa itu adalah Gunung Kailasa, kemudian Banten yang di atasnya itu adalah rupan Ide Sang Hyang Siwa. Di atasnya niki adalah rambutnya Canang dengan kembang rampe adalah rambut Ide Sang Hyang Siwa. Jalinan ketiga antara Banten kemudian dengan Canang yang di atasnya ada di tengahnya itu ada kembang rampe dan Tikah Kelase itu adalah rangkaian Yogan Ide Sang Hyang Siwa. Waduh, luar biasa Tuh Haji. Penjelasan Tuh Haji membuat saya dan barangkali umat Sedharma dimanapun berada lebih memahami sekarang makna di balik Banten yang alasnya terbuat dari tikar kelase. Di dalamnya simbol tubuh badan. Badan. Ya. Dan di puncaknya ini adalah lambang rambut linggan Ide Betara Siwa. Jadi kita sekarang tahu. Karena itu bagaimana Tuh Haji? Kalau belakangan kita melihat ini diisi pewarna. Itu kan suatu dilema. Ya. Bukan berarti kalau diisi pewarna yang hijau, berarti kita juga menyemir rambut Ide Sang Hyang Siwa menjadi hijau. Bukan manusia saja yang disemir oleh kita, tapi ini juga ikut disemir oleh umat kita. Ya, sebaiknya mungkin tidak perlu dilakukan itu ya. Ya, yang penting kan yang asli lah. Ya, yang alami. Ya, karena persembahan yang alami, yang tulus, ikhlas menjadi utama. Apalagi itu berkaitan dengan
tumbuhan itu sebagai simbol rambut Ide Sanghyang Siwo. Para pemirsa yang budiman, kita telah mencoba memahami hubungan antara Banten, tikeh klase dengan Kembang Rampe. Ternyata satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Ia merupakan satu kesatuan yang mewakili dan menggambarkan tentang tanda kutip struktur ya, yang mewakili penggambaran dari ide Betara Siwo dari kepala, badan dan kaki. Serta alas tuh Haji. Tentang alas. Karena alas itu adalah wujud gunung, Kailasa. Para pemirsa yang budiman, demikianlah hal-hal yang ingin disampaikan oleh Tua Haji Ida Bagus Ketut Rimbawan sebagai Kepala Kantor Agama Kota Denpasar. Semoga kita mendapatkan pencerahan dari semua yang dituturkan tadi. Terima kasih. Om Santi 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 Om.